Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Ayo Pak, gara-gara waktu mati kok belum bisa. Sing kompak Ibu, Pak, di bulan Ramadan. Kapan mari kita sebut yang namanya ampunan, kita sebut yang namanya rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Syukur alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah untuk bertemu di bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Banyak keluarga kita, teman kita, saudara kita pengen hidup, pengen beramal, pengen beribadah di bulan Ramadan, tapi nggak bisa, dipanggil bulan oleh Allah. Salam dan selawat selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya, dan yang masih mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya, tarawih serta witir Masjid Al-Falah Cimon, Citra Harmoni yang dimuliakan Allah, yang diberi kesehatan oleh Allah. Jujur Pak, ketika saya datang ke sini, bayangan saya nggak mungkin kata paling kok sing tuwek-tuwek, senior-senior, usia 60, 70, 80, 90. Ternyata mayoritas masih muda, 20, 30, rata-rata 30, 40 semua. Yang senior jadi 30 juga. Luar biasa. Contoh adik-adik ini tadi, luar biasa, imamnya juga imam muda juga. Senang saya, asli senang. Kenapa? Karena selama saya keliling di beberapa masjid, saya menjumpai seperti ini jarang Pak. Rata-rata apa? Aku tadi ya seperti itu. Kalau ngomong saya langsung nggak ada apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika bulan Ramadan ada fenomena yang cukup menarik dan mungkin hampir semua yang ada di masyarakat di tempat manapun rata-rata, mohon maaf, ketika bulan Ramadan masjid selalu ramai, penuh. Dan ada satu waktu yang biasanya ketika muadzin dikumandangkan, ketika muadzin azan, jarang orang datang. Satu waktu apa Pak? Maghrib, betul ya. Saat dulu maghrib 10 menit pun dugi. Jujur nggih, sami kalau ketika muadzin memandangkan tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang biasanya kita aras-arasan Pak Bu, ogah-ogahan datang ke masjid, melangkah ke masjid, ketika Ramadan tiba luar biasanya sukacita kita. Dan ternyata kalau saya lihat seperti ini, mudah-mudahan, amin, semoga kita semua termasuk yang ada dalam surat ke-9, surat At-Taubah ayat 18, yaitu termasuk salah satu syarat orang yang memakmurkan masjid. Gak sembarangan orang yang memakmurkan masjid. Kemarin ada kejadian, saya harus sampaikan karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, yang ayat atasnya, ayat 17-nya. Dia musyrik, dia kafir, tapi jadi pembina masjid, ya nggak pantas Pak. Apapun alasannya, ngapun nggih. Entah itu alasan politik kek, alasan jabatan kek, alasan ketokohan kek, alasan terserah. Allah sudah mengatakan, maka nanti musyrikin, gak pantas orang-orang musyrik itu menjadi apa? Menjadi yang memakmurkan masjid. Dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi. Innama, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang pantas memakmurkan masjid itu siapa sih? Satu, man amana billahi wal yaumil akhir. Langsung diganti jadi dua. Yaitu orang yang beriman karena Allah, beriman kepada Allah
dan percaya kepada hari akhir. Mohon maaf, ketika kita datang ke masjid tidak ada tendensi dunia. Ketika kita datang ke masjid gak ono urusan suara, ngapunten kata. Aku ngundang masjid Al-Falah, sapa-sapa ngerti nanti suaraku bertambah. Ngapunten yang jadi caleg, ngapunten. Saya bukan ngerasani, saya bukan nyindir, tidak. Ketika saya katakanlah saya ke masjid, saya ingin jadi posisi tertentu. Orang yang seperti ini nggak pantas, Pak. Nggak pantas dikatakan mereka itu memampukan masjid. Apalagi yaumil akhir. Kenapa sih? Karena tendensinya hanya dunia dan dunia. Padahal ketika kita memampukan masjid, fokus kita apa? Akhirat. Bagaimana ketika di padang mahsyar yang namanya perlindungan, yang namanya dekengan orang Musa, dekengan paman, dekengan bapak, dekengan ibu, tidak ada, Pak, tidak ada. Rajulun qalbu mu'allaku fil mazajid, salah satu 7 golongan yang nanti dinaungi di padang mahsyar ketika itu matahari dekat banget dengan kepala kita. Salah satunya adalah orang laki-laki. Mas, kok mana Mas? Kenapa Bu? Karena yang diwajibkan, yang sunnah muakkadnya dan diwajibkan banget adalah kaum laki-laki. Rajulun, makanya dalam hadis tersebut dikatakan rajulun. Orang laki-laki artinya yang terpaut dengan masjid. Kenapa? Ketika dia di kantor, ketika dia di pasar, ketika dia di sekolahan, aktivitasnya, mohon maaf, ketika dengan sholat seperti ini, mungkin lihat tadi listriknya apa Pak? Jebret gak kuatan apa? Tambah daya? Asik, dengan langsung ngomong. Buatan kula lo ngomong gitu. Mas siapa namanya? Mas Fuad. Terima kasih Mas Fuad. Ada informasi hasilnya kayaknya gak kuat. Berarti jalur tambah apa nih? Tambah daya atau tambah suara? Sampai ya tambah suara. Tambah daya. Ada pulus enggak? Betul enggak? Wes jujur aja Pak. Ketika orang yang hatinya mu'allaku fil masajid, terpaut dengan masjid, gak usah mohon maaf, takmir sampai datang ke rumahnya, takmir lewat langsung bingung. Aduh, takmir lewat aja, jangan. Orang kita nggak sampai perlu sampai dikunjungi takmir. Kenapa sih? Karena kita fokus sama yang namanya Allah, sama yang lahir. Oh kayaknya butuh, langsung ke takmir. Nggak usah 1 juta kebanyakan, 10 juta Mas. Bisa kan? Gak apa-apa. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Ngapunten kata, saya berapa menit Ustaz Didi? Berapa jam? Saya biasanya sebentar nih. Biasa lebih dari 3 menit, gak sampai 2 jam. Saya lanjut. Yang ketiga, aqamas sholata. Mereka yang mendirikan sholat itu yang memakmurkan masjid. Sholat di sini adalah sholat jamaah. Ketika jenengan tadi di rumah dalam kondisi bersih, suci, wudhu, kemudian jalan ke masjid, belum sholat, belum masuk masjid, manfaat yang didapatkan adalah langkah kaki kita diangkat, derajat kita dinaikkan, pahala kita. Kemudian langkah yang satunya adalah diampuni dosa-dosa kita. Sekarang pertanyaannya, masih malaskah kita ke masjid? Belum ngapa-ngapain, masih melangkah kok, masih jalan. Mas naik sepeda motoran piye, nggak mau bilang piye, ya beneran nih Pak, sama dengan itu. Tapi perlu muntah sama jadi itu. Ketika masuk masjid dengan kan doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Seketika itu juga malaikat juga berdoa. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada 2, ada 3. Dan 3 doa malaikat yang pertama adalah Allahumma warham, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma firlahu, doa yang kedua, ya Allah ampunilah dia. Yakin gak punya dosa. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun usia kita. Kebetulan saya setengah abad, 50 tahun. Gak nyombar es tua ternyata.
50 tahun, berapa kali dosa saya yang saya perbuat? Pakai. Ketika saya selama itu masuk masjid, saya yakin malaikat juga berdoa. Kenapa? Malaikat dekengane. Ngomong pusat kok. Langsung Allah. Yang terakhir, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, terimalah tobatnya. Ketika kita ngakui dosa-dosa kita, ketika kita ngakui kesalahan kita, ketika kita tahu kita itu orang yang kotor, kita minta tobat sama Allah. Malaikat lu ngerti, kowe tak ampuni, terimalah tobatmu. Allahumma tub alaihi. Pertanyaan, berapa kali malaikat mendoakan? Seterusnya, selama dia tidak dalam posisi masjid, dia tidak batal, dia tidak ngerasani, dia tidak gunjing. Lu mas, nang masjid bisa ngerasani? Iso, contoh, balai ustadz lu siji. Misale, wala ustadz iku lho kok ngono ya. Misale, andeng iki kok nang pipi ya kok gak nang irung ya. Misale, ketika kita tidak melakukan yang namanya kesalahan, malaikat terus mendoakan kita. Aqamna sholata. Kemudian apa lagi? Wa atas zakata. Mereka yang menunaikan zakat, mereka yang rajin infak, mereka yang rajin sedekah. Intinya mereka tidak pelit. Mereka nggak medit, Pak. Contoh yang seperti tadi, ngapunten kata. Dan mohon maaf, kanan kiri sudah kenal. Jujur, kanan kiri pun kenal. Jangan sampai kita itu hanya jamaah sholat toh, bukan jamaah masjid. Kalau kita hanya jamaah sholat, mohon maaf, dari rumah ke masjid sholat Allahu Akbar, setelah sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, datang lagi ke masjid Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ngurus masjid butuh apa, gak ngurus di situ jamaah lagi kesusahan, gak ngurus jamaah itu ada sakit, gak ngurus takdir butuh dana, gak ngurus. Yang penting aku sholat. Nah ini yang namanya jamaah sholat. Ketika zaman Nabi nggak ada orang seperti ini. Kita modelnya pasti jamaah masjid. Bagaimana satu sama yang lain kompak, bagaimana satu yang lain itu ngerti, bagaimana kesulitan. Ketika itu Rasulullah suatu ketika beliau selalu, mohon maaf, tengok sebelah kiri, ada salah satu sahabat yang biasanya selalu pojok kiri dari imam. Suatu ketika tidak hadir, ditanyalah kepada para sahabat, ya sahabatku, di mana kasih fulan? Ya Rasul, fulan nggak ada, kemungkinan fulan sakit. Apa kata Rasul? Mari kita tengok. Ditengok Pak, dan itu nggak dekat jauh. Dan ketika ditengok, ternyata apa kondisinya si fulan benar-benar sakit. Si fulan ternyata belum makan 3 hari. Jujur, pernah nggak sih ngerti keluhan sesama jamaah? Gak ngurus mas. Kenapa? Karena otak kita, mohon maaf, pola pikir kita masih jamaah sholat, yang penting aku sholat. Ini loh yang salah kaprahnya kita. Dan ketika itu Rasulullah, ya sahabatku, siapa yang siap membantu si fulan ini? Royoan Pak. Akhirnya mereka pun membantu. Dan yang terakhir, walam yaksha illallah, walam yaksha illallah, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Gak takut miskin, gak takut dibully, gak takut difitnah. Bahkan yang saudara kita nih di Palestina gak takut sampai nyawanya hilang. Meskipun dia itu sholat di Masjidil Aqsa, malah dia itu senang. Bagaimana ketika itu saya mati sebagai syuhada, bagaimana ketika saya itu mati benar-benar menghadap Allah. Mujahid, waduh, aku pernah masjid rasanya. Yang parahnya, ampunan, yang konyolnya, ketika ada saudara kita, teman kita baru pertama kali masuk ke masjid, maksud kita itu rotok piye ya? Alir, suwe kata nama masjid ayo, yang ini cekek Pak. Kadang-kadang, mau jadi orang soleh ya, boleh suara ya, cekek Pak. Please, dakwah kita mengajak, jangan mengejek. Dakwah kita simpati, jangan menyakiti. Mari
kita kompak, apapun kondisi kita, apapun itu suasana yang ada di masjid, jadikan suasana itu benar-benar jamaah masjid. Kenapa? Masjid sebagai tempat sentral pemerintahan, masjid sebagai tempat sentral diskusi rumah tangga dan macam-macamnya. Dan alhamdulillah, mohon maaf, kemarin kira-kira 2 bulan 3 bulan yang lalu kami dari Surabaya, PJN Surabaya, kebetulan saya dari PJN Tablet Surabaya, itu studi banding di Jogokaryan sama di Al-Falah Sragen. Ngapunten mboten Al-Falah Mriki, ngapunten nggih. Al-Falah Sragen. Salah satu yang kita petik adalah apa? Menonjolkan anak-anak muda. Dan anak-anak muda ternyata butuh apa sih? 4I atau 5I. 1 wifi. Ya nama betul Mas. Pak, kita jangan pikiran negatif thinking. Wah, untuk wifi sok kayak macam-macam. Mohon maaf, yuk kita potong itu pikiran yang aneh-aneh. Mereka butuh digital marketing, mereka butuh digital dakwah. Sekarang dakwah pun butuh digital. Contoh seperti ini. Mas siapa namanya yang putih? Baim. Saya mau. Baim mau. Digital dakwah kita butuh. Kemudian apa lagi? Kopi. Istilahnya apa kopi? Cirinya ada nopo kopi. Kemudian apa lagi? Konsum. Jujur nih kira boleh. Konsum mulu Pak. Kayak tadi itu loh. Ngapunten nggih, amanah OTOT India. Tahu isi Bangladesh. Unjuk Rohingya. Intinya apa? Konsumsi harus ada. Dan yang terakhir, istri. Lah emang sampai dulu terus lah. Yang istri pun sama yang cewek. Butuh apa? Suami. Dan endingnya kalau kita benar-benar memakmurkan masjid adalah fasa ulaika ayatun minal muhtadin. Dan mereka itulah orang-orang yang mudah-mudahan mendapatkan petunjuk. Petunjuk apa? Ini loh surga sudah ada di depan mata mereka. Ini loh sudah ada petunjuk ketika kita susah, ketika kita sulit, ketika kita menjadi jamaah masjid. Mohon maaf, ini pasti butuh AC. Salah satu jamaah pasti dong ada yang punya yang namanya teknisi AC. Ini kayaknya butuh listrik, pasti ada dong jamaah yang ahli listrik. Itu loh salah satunya. Insya Allah ada kok jalan keluarnya. Maka dari itu, mari hari ini kita semoga siap menjadi jamaah masjid. Siap? Insya Allah. Ustaz gak dijawab Ustaz. Iya. Ngapunten. Karena ini, mohon maaf, saya dengar Al-Falah ini baru pertama kali ngadain sholat Jumat ya Ustaz Didi ya. Baru berapa kali? Sekali kan? Maka dari itu saya tanya, saya sebagai mantu juga, siap jadi jamaah masjid? Siap. Bu, Ibu, Bu, siap jadi jamaah masjid? Siap melayani? Siap? Siap kita jadi jamaah masjid, kita kompak, kita lagi nanti tujuannya adalah bukan untuk urusan dunia, tujuan kita adalah nanti ketemu dengan Allah dan ujung-ujungnya adalah surganya Allah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kasar, kurang berkenan di hati para jamaah, ngapunten sangat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.